A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu catatan, bayani penjelasannya, an-nisa'i wanita. Catatan tentang beberapa penjelasan tentang wanita. Wanita atau wanito, wani ditoto. Qala berfirman siapa Allahu, Allah Azza Maha Mulia, siapa Allah, wa Jalla dan Maha Agung, siapa Allah. Berdasarkan firman Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Itu di surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu adapun beberapa orang laki-laki, maksudnya suami. Qawwamuna orang-orang yang meramut, alan nisa'i atas wanita, maksudnya istri. Bima sebab apa-apa faddola memberi kelebihan atau keutamaan siapa Allahu Allah ba'dhum pada sebagian mereka ala ba'dhin mengalahkan sebagian, wa bima dan sebab apa-apa anfaku memberi nafkah mereka suami min amwalihim dari harta mereka suami. Di dalam firman Allah di surah An-Nisa ayat 34, Allah menjelaskan bahwa suami itu kewajibannya meramut kepada istri. Nah, ini harus dipahami dulu nih kepada semua para suami-suami. Jadi pemahaman ini harus betul-betul dipahami oleh para suami, bahwa tugasnya seorang suami adalah meramut kepada istrinya. Wajib ini hukumnya. Makanya kalau ada sesuatu pada istrinya, ya suamilah namanya yang ditugasi oleh Allah untuk meramut istri kok. Jangan kemudian lepas tangan, harus diramut. Itu adalah kewajiban seorang suami. Jadi jangan hanya baiknya saja, tapi giliran ada kurang baiknya kemudian mengeluh sana sini, apalagi kemudian lepas tangan. Tidak boleh itu, karena memang kodratnya seorang suami itu adalah meramut istri. Ya sama orang tua punya anak, ya kewajiban orang tua meramut anak, gitu loh. Ada anaknya kurang baik, ya gimana orang tuanya itu meramut, mengupayakan supaya anaknya itu menjadi baik. Nggak boleh kemudian orang tua itu lepas tangan, lepas tanggung jawab. Nah, itu tidak boleh, karena Allah telah memberikan kelebihan, sebagian dari mereka mengalahkan sebagian. Dan juga seorang suami telah memberikan nafkah dari harta mereka. Jadi memang wanita dengan pria itu memang Allah sudah memberikan kelebihan, yang mana kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seorang laki atau suami itu melebihi daripada istri. Ya, termasuk ya suami ya memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, ini juga kewajiban. Fasolihatu maka adapun wanita-wanita yang solehat, qanitatun yang tunduk, hafizatun wanita yang menjaga, lil ghaibi kepada yang ghaib,
Bima dengan apa-apa hafidho yang telah menjaga Allahu Allah. Nah, adapun wanita yang solehat, termasuk istri yang solehat, ialah istri atau wanita yang patuh. Qanitatun itu ya patuh, tunduk, patuh. Ya kepada siapa? Ya kepada suaminya. Jangan sampai patuh kepada laki-laki lain, tapi dengan suaminya berontak terus lah. Jadi wanita yang solihat itu wanita yang patuh kepada suaminya, dan wanita yang selalu menjaga terhadap yang gaib. Maksudnya yang gaib itu ya ketika suami tidak ada di tempat, ya tetap menjaga, ya menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya sesuai dengan apa-apa yang Allah telah menjaga, yang mengatur. Itulah wanita yang solehat. Walati dan adapun wanita takhafuna yang takut kamu sekalian nusyuzahunna pada pelanggaran mereka wanita, fa'idhuhunna maka menasehatilah kamu sekalian ya suami, huna kepada mereka istri, wahjuruhunna dan meninggalkanlah kalian suami kepada mereka istri, fil madhaji'i di tempat tidur, wadribuhunna dan memukullah kalian hunna kepada mereka istri, fa'in atoknakum maka jika telah taat mereka istri kepada kalian, ya kalian tentu suami, wala tabahu maka janganlah mencari kalian suami alaihin atas mereka istri, sabilan pada jalan, maksudnya jalan permasalahan. Innallaha sesungguhnya Allah, karena ada siapa Allah, aliyan maha luhur, kabiron lagi maha besar. Nah ini nasihat dari Allah untuk kita semuanya, baik suami maupun istri, supaya betul-betul keluarga di dalam orang iman ini tercipta yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Di sini di surat An-Nisa ayat 34 Allah menasehati pertama kepada suami. Jadi suami itu kewajibannya adalah meramut kepada istrinya. Jadi kalau memang ada masalah dengan istrinya, mungkin kurang taat, mungkin kurang, nah itulah justru tugasnya suami meramut istri. Bagaimana caranya? Jangan lepas tangan, jangan kemudian ngedumel, jangan kemudian istrinya dimaki-maki. Itu tugasnya seorang suami, padahal belum berbuat apa-apa, ya maunya yang baik-baik saja. Jadi namanya orang hidup berumah tangga itu pasti mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan, ya pastilah itu. Jangan ngebayangin dari awal wah pasti enak-enak semuanya, ternyata setelah dijalani loh kok beda. Nah itu nih yang perlu dipahami oleh para suami-suami ini. Sekali lagi harus dimengerti bahwa tugas daripada seorang suami adalah meramut istri. Karena Allah telah memberikan keutamaan kepada laki-laki mengalahkan wanita atau istri. Juga karena suami itu yang telah memberikan nafkah kepada istri. Adapun wanita yang solehat, yaitu kriterianya adalah wanita yang patuh. Jadi kalau diperintah oleh suaminya ya taat,
Ya, tentu perintah yang tidak maksiat. Jangan diperintah diminta suaminya suruh bikinin teh, kayak nggak punya tangan, bikin sendiri aja. Kalau misalnya pas lagi betul-betul memang dalam keadaan sibuk, ya ngomong aja yang baik, nggak usah istilahnya bicara yang sengak. Suami sebaliknya, laki-laki juga begitu, kalau lihat istrinya sedang sibuk gitu, wah pokoknya nggak bisa diganggu ya. Ya kalau hanya bikin kopi, bikin teh, untuk kali ini dah bikin sendiri barangkali begitu. Artinya hal-hal yang sekiranya bisa dilaksanakan, janganlah kita senangnya selalu memancing masalah. Dan wanita yang kalian khawatirkan akan pelanggarannya, ya, barangkali sudah ada indikasi, ada tanda-tanda kayaknya akhir-akhir ini kok beda dan lain sebagainya, maka nasihati. Nah ini tugasnya seorang suami, nasihati. Kalau nggak bisa, barangkali minta amal soleh kepada siapa yang mungkin gambuhnya, kan ada gambuhnya itu teman dekatnya ya. Tapi ini bukan berarti menyebarkan kejelekan atau aib istri, ndak. Ini minta amal soleh karena dia sendiri kayaknya nggak mampu, baru sekecap di situ sudah kecap-kecap, baru satu kata sudah berkata-kata. Sudah dinasihati kok tidak ada perubahan. Coba tinggalkan dari tempat tidur, jangan ditemani tidur. Ini kalau wanita yang memang istri yang baik, yang solehah, dengan tidak ditemani tidur itu dia sudah merasa. Makanya Allah kenapa memberikan tahapan-tahapan seperti ini. Makanya ini kalau bagi wanita yang solehat, ini sudah merupakan satu teguran. Tapi dasarnya kalau memang wanita tidak baik, dengan tidak ditemani tidur malah beneran. Sudah ditinggal dari tempat tidur kok masih juga tidak ada perubahan, wadribuhunna, pukullah. Dalam hal ini bukan berarti mukul yang sifatnya itu mencederai, tapi memukul adalah sifatnya peringatan, tidak sampai menyakiti. Dan dalam aturannya tidak boleh sampai mukul wajah, jadi batasnya sampai leher ke bawah. Wala tadribil wajha. Nah, apabila istri dia sudah kembali baik, sudah taat, nah, kalian jangan mencari jalan masalah. Begitu istrinya sudah baik, minta maaf ini malah suaminya yang besar kepala ibaratnya, malah sekarang jadi suaminya yang cari gara-gara. Ya nggak boleh ya. Jadi inilah nasihat dari Allah untuk kita semuanya, supaya keluarga-keluarga orang iman itu harus lebih baik dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang belum iman atau yang tidak iman. Nah, jangan sampai sebaliknya, itu keluarga yang belum ngaji saja ayam, tentrem, damai. Nah ini keluarga orang iman kok pagi-pagi jam 5 sudah perang Brontoyudo. Sudah geger, anak dengan anak, istri dengan suami lagi, Masya Allah. Dan itu tidak hanya sekali dua kali, sampai tetangga udah bosen. Biasa itu Pak, udah. Jangan, Masya Allah. Kita harus mencerminkan keluarga yang iman. Insya Allah kalau selalu sakinah mawaddah, itu rahmat Allah selalu mendekati, dan kemudahan-kemudahan akan selalu diberi kepada keluarga itu. Maka mari Bapak Ibu jamaah semuanya, kita masing-masing
berkewajiban untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Waqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah. Waqarna dan menetaplah mereka wanita fi buyutikunna di dalam rumah kalian wanita. Wala tabarrajna dan janganlah keluar kalian wanita, maksudnya keluar rumah, tabaruja seperti keluarnya al-jahiliyatil ula, al-jahiliyati orang jahiliyah, al-ula yang pertama. Maksudnya ula itu ya sebelum dapat hidayah. Wa aqimna dan supaya menetapi mereka wanita as-sholata pada sholat 5 waktunya tertib. Wa atina dan supaya mendatangkan mereka wanita az-zakata pada zakat. Wa atina dan taatlah mereka wanita Allah pada Allah, wa rasulahu dan utusan Allah. Jadi Allah menyarankan kepada wanita-wanita itu lebih baik tinggal di rumah. Tapi ini bukan berarti wanita itu tidak boleh bekerja. Artinya kalau bekerja kan keluar rumah. Jadi boleh-boleh saja wanita itu bekerja, tapi ya tetap harus menjaga dirinya dan selalu bisa menjaga kewajiban-kewajibannya sebagai seorang wanita. Dan janganlah mereka wanita itu keluar rumah seperti keluarnya orang-orang jahiliyah atau zaman jahiliyah dulu. Dulu sebelum dapat hidayah, kalau keluar rumah yang namanya wanita itu, Masya Allah, yang punya perhiasan, semua perhiasannya dipakai. Wah, gelangnya keronceng, kemudian cincin, kemudian binggel itu kalung yang di kaki itu, kemudian terus minyak wanginya, Masya Allah, wah, itu jahiliyah itu, jangan dipertahankan. Kalau ada wanita sudah iman kok masih seperti jahiliyah, yaitu tadi masih suka kalau pakai perhiasan tuh berlebihan, pakai minyak wangi berlebihan, itu sifat atau lakon-lakon jahiliyah. Dan supaya wanita itu tertib sholat 5 waktunya dan membayar zakat pada waktunya. Supaya wanita itu juga taat kepada Allah dan taat kepada utusan Allah. Innama sesungguhnya yuridu menghendaki Allah liyuhiba menghilangkan siapa Allah ankum dari kalian ar-rijsa pada kejelekan ahlal baiti pada ahli rumah, wa yutahhira dan mensucikan siapa Allah kum pada kalian tatohiron dengan sungguh mensucikan. Nah, semua tadi itu tujuannya Allah untuk menghilangkan kejelekan-kejelekan pada ahli rumah. Ya, dalam keluarga itu supaya menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sehat, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tujuannya Allah. Dan juga Allah ingin membersihkan kalian dengan sungguh-sungguh bersih. Nah, suci, bersih. Wadkurna dan supaya ingat mereka wanita mayutla apa-apa yang telah dibacakan apa ma fi buyutikuna di dalam rumah kalian wanita, rupanya min ayatillahi dari ayat-ayat Allah, wal hikmati dan hikmah ya al-hadis, supaya wanita itu selalu ingat terhadap ya ayat-ayat Allah, Al-Quran dan juga
Al-Hadis. Innallaha sesungguhnya Allah, karena ada siapa Allah, latifan belas kasih, khobiron lagi waspada. Innal muslimin sesungguhnya orang-orang Islam laki, wal muslimati dan Islam wanita, wal mu'minina dan orang-orang iman laki, wal mu'minati dan orang-orang iman wanita, wal qanitin dan laki-laki yang tunduk, wal qanitati dan wanita yang tunduk, wasadiqin dan laki-laki yang jujur, wasadiqati dan wanita yang jujur, wasabirina dan laki-laki yang sabar, wasabirati dan wanita yang sabar, wal khashi'in dan laki-laki yang khusyuk, wal khashi'ati dan wanita-wanita yang khusyuk dalam hal ibadahnya, wal mutasodikin dan laki-laki yang ahli sodakoh, wal mutasodikoti dan wanita-wanita yang ahli sodakoh, wasoimin dan laki-laki yang ahli puasa sunnah, wasoimati dan wanita-wanita yang ahli puasa, wal hafidhin dan laki-laki yang menjaga furujahum pada farji mereka, wal hafidhati dan wanita yang menjaga farji, tidak berzina, wal dzakirin dan laki-laki yang ingat Allah kepada Allah, kathiron yang banyak, wal dzakirati dan wanita-wanita yang ingat yang banyak kepada Allah. Nah, kesemuanya tadi mulai dari atas itu ya yang orang-orang Islam, pria, wanita, iman, laki, perempuan, ahli tunduk, perempuan yang sedekah, yang jujur, semuanya lah ya. Ada menyediakan Allah lahum bagi mereka semuanya yang ahli tadi, maghfiratan pada pengampunan, wa ajron dan pahala, aziman yang besar. Semuanya oleh Allah pahala yang besar, yaitu berupa surga. Nah, ini termasuk amalan-amalan andalan ya, bagi pria wanita yang ahli jujur, ahli sedekah, yang sabar ya, ahli puasa dan lain sebagainya. Semuanya itu Allah memberikan pengampunan kepada mereka dan juga Allah memberikan pahala yang besar alias surga. Ya, kita ambil mana salah satu atau dua atau tiga dari tadi itu, dari yang disebut tadi itu loh. Apa yang ahli taat, apa yang ahli jujur, apa yang ahli sabar, ahli sedekah, ahli puasa, ahli zikir lah itu. Sehingga kalau sudah betul-betul ditekuni, itu akan menjadi yang namanya amalan andalan.